Cara gebet cutting tuh gimana sih, Kak? Cara gebet cutting ya. Iya. Kakak punya solusi buat teman-teman yang mau punya gebetan cutting ya. Gebetannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our podcast. It's Bapinda Talks bersama aku Anissa. Oke teman-teman, di sini Nisa bakal melanjutkan nih segmen podcast sebelumnya yang dimana kemarin itu kita sempat jawab-jawab pertanyaan dari teman-teman maba bareng sama Kak Reika. Tapi kali ini Nisa bakal melanjutkan question and answer bareng sama guest star kita yang baru, yang spesial banget pastinya. Oke, kakak ini namanya Kak Sekar dari Prodi Sosiologi Agama di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Oke, mungkin kita langsung aja yuk ke perkenalannya. Halo Kak Sekar. Halo Nisa. Kak Sekar, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Kak Sekar, mungkin kita boleh ya perkenalan sedikit ya Kak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol ke pertanyaan maba. Nisa pengen tahu nih Kak Sekar nama lengkapnya siapa, terus asalnya dari mana, dan apa sih kesibukannya belakangan ini? Oke, siap. Sebelumnya izin perkenalkan diri ya gitu. Ya. Oke, nama kakak Sekar Wahyu Robiah. Biasa teman-teman panggil Sekar, atau adik-adik Bamba nanti bisa panggil Mbak Sekar aja nggak apa-apa gitu. Oke, untuk asalnya dari Natar, nggak terlalu jauh dari pusat kota Bandar Lampung insya Allah ya. Dan untuk kesibukan sekarang, alhamdulillah baru selesai UAS ya, masih mahasiswa online juga gitu kan. Iya. Dan untuk kesibukan lainnya ya di rumah ya, masih di rumah aja kan, karena sekarang masih PPKM juga nih, makin naik juga kasus COVID. Jadi ya untuk sekarang masih sibuknya mungkin ikut-ikut agenda komunitas aja gitu, organisasi. Oke. Kak Sekar, mungkin kita langsung aja ya ke pertanyaan dari teman-teman maba, soalnya banyak banget nih teman-teman maba yang pengen tahu info-info seputar dunia perkuliahan gitu lah. Oke, siap. Oke, ini saya cek dulu ya. Oh iya, Kak Sekar, BTW tadi udah makan belum? Alhamdulillah udah makan. Ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol santai, makan dulu lah ya, diisi perutnya. Oke, ini bisa juga diminum. Terima kasih. Ya, langsung aja ya ke pertanyaan pertama. Siap, Kak? Oke, siap. Pertanyaan pertama. Oke nih Kak, ada teman-teman maba yang kepo, kira-kira jadwal kegiatan maba setelah masuk kuliah pertama kali itu apa sih Kak? Oke, langsung dijawab aja ya. Boleh. Oke, siap. Jadi untuk kegiatannya maba di awal-awal masuk kuliah itu, pertama kita ada nyusun KRS ya. KRS itu nanti kita memilih apa aja mata kuliah yang mau kita ambil di semester ini. Misalnya ada 10 mata kuliah dengan maksimal SKS itu 23. Jadi teman-teman di sini bisa ambil semua SKS, jangan sampai ada yang nggak diambil. Karena kalau misalnya teman-teman ada yang nggak diambil itu mata kuliahnya, nanti akan kesulitan di semester setelahnya. Karena nanti harus double lagi nih. Iya. Karena dia belum diambil di semester 1, harus diambil di semester berikutnya gitu. Untuk selanjutnya kesibukan maba setelah awal-awal masuk kuliah nih ya. Nanti akan ada sesi perkenalan dengan para dosen setelah kalian masuk kelas. Di sana nanti kita kembali lagi ke penyusunan KRS tadi ya teman-teman. Di situ teman-teman akan diminta untuk memberi tanda tangan di KRS tersebut gitu ya, untuk menghubungi kepala jurusan dan juga pembimbing akademik kalian gitu. Pembimbing akademik ini nanti akan kalian dapatkan ketika kalian ngisi KRS tadi itu ya. Di Siakat akan tertera siapa nanti pembimbing akademik, kalian masuk di kelas apa, untuk semua data-data pribadi kalian ada di Siakat nanti gitu Kak. Dan setelah itu untuk di awal masuk kuliah ya, tadi sudah sempat saya sebutkan bahwa nanti kalian akan perkenalan dengan dosen-dosen. Di situ nanti akan dijelaskan ada namanya kontrak kuliah. Teman-teman nanti akan dijelaskan sama dosen terkait kontrak kuliah kalian selama 1 semester gitu. Apa aja yang nggak boleh, apa aja yang boleh. Dan nanti dosen akan menjelaskan terkait bagaimana cara pengerjaan tugas Mbak. Jadi nanti
dijelaskan sama dosen kriteria pengerjaan tugasnya seperti apa dan kriteria penilaian kalian selama kuliah 1 semester bersama dosen tersebut gitu. Di sini biasanya dosen-dosen itu mengenalkan banyak hal ya, seperti apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Mungkin nanti kita akan gali lebih dalam lagi di pertanyaan berikutnya gitu. Oke, makasih. Berarti ini di pertama perkuliahan, di pertemuan pertama berarti kita memang fokus ke pembahasan dari tadi ya Kak ya, gimana kita ke depannya ya, gimana sistem pembelajaran kita ke depannya itu sama dosen, dan setiap dosen sama ya Kak? Kalau sama dosen itu kemungkinan ada yang berbeda ya teman-teman. Jadi nggak semata-mata semua dosen itu sama aja peraturannya. Ada dosen yang mintanya mahasiswa seperti ini gitu. Ada yang kriteria penilaian dan penulisan tugas atau segala macam itu ada yang berbeda. Oh, jadi nggak sama rata gitu ya, semua Iya. dosen nggak sama rata. Ya, jadi ada dosen-dosen itu tipikal dosen yang ya beda-beda. Ada yang santai, slow dan asik gitu kan. Tapi ada dosen juga yang cuek gitu. Tapi itu it's okay lah gitu. Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke, Sebenarnya ini pertanyaannya hampir-hampir bersangkutan sama pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua nih Kak, teman-teman kepo nih, gimana sih sistem pembelajaran setiap prodi di kampus? Boleh langsung dijawab sama Kak sekarang. Langsung ya. Jadi sistem pembelajaran di prodi itu ya nggak jauh beda lah gitu sama ketika kita belajar di sekolah gitu. Misalnya saya nih ada di prodi sosiologi agama. Di situ kebanyakan kita belajar tentang teori ya. Iya. Tapi teori-teori ini kita harus paham. Jangan sampai teori kita ini hanya sekedar teori, tulisan dan hanya sekedar ya melintas saja di pikiran kita gitu lah. Jangan sampai seperti itu gitu kan. Jadi untuk pembelajaran di setiap jurusan atau prodi itu nanti teman-teman akan ada sistem penilaiannya tadi seperti yang udah sebutkan ya. Jadi beda-beda gitu kan. Terus nanti kalau misalnya di fakultas lain ya, kalau saya kan ada di Fakultas Usuluddin ya, memang kebanyakan untuk materinya gitu. Kecuali di prodi psikologi Islam mungkin itu ada praktikumnya. Iya. Ya, dan untuk di Fakultas Tarbiyah teman-teman, Fakultas Tarbiyah juga nih ada praktikumnya ya Kak ya. Terutama di bagian prodi yang seperti fisika atau biologi itu mereka ada praktiknya gitu. Nanti teman-teman bisa merasakannya ketika kalian udah masuk kampus gitu ya. Wah, Masya Allah. Kalau untuk lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Kalau untuk pembelajaran online sama offline itu gimana sih Kak? Kira-kira ada perbedaannya nggak? Oke. Iya, Online coba. dan offline ya gitu. Ini sebenarnya pertanyaan agak sulit gitu ya karena saya masih mahasiswa semester 3 gitu kan. Belum pernah merasakan kuliah offline. Jadi belum tahu nih gimana rasanya kuliah offline sama online itu bedanya gimana. Cuma mungkin kita bisa simpulkan dari pembelajaran kita offline ketika kita di masa SMA atau SMK gitu kan. Di sini ya perbedaannya lumayan gitu kan. Tapi di masa online ini yang menjadi keuntungannya teman-teman, kita ini bisa lebih hemat biaya ya teman-teman. Hemat biaya. Hemat biaya bener banget, apalagi untuk pengerjaan tugas. Pengerjaan tugas ini kita bisa lebih hemat banget, apalagi kita di masa kuliah ini banyak diminta untuk membuat tugas makalah. Makalah ini biasanya ada sekitar sampai 20 lembar bisa ya. 20 lembar, dan ketika kalian offline itu mungkin akan disuruh buat mencetak filenya gitu. Dicetak, dijilid, dan nanti diserahkan kepada dosen dan nanti untuk teman-temannya. Nah, ketika online kita hanya memerlukan file aja nih, nggak perlu kita jilid, kita cetak, kita fotokopi segala macam, nggak perlu banget gitu, nggak ribet gitu. Itu salah satu keuntungan kita kuliah online sih. Nah, untuk offline ini pasti bakal lebih rame ya teman-teman, lebih rame dan lebih interaktif. Karena kalau online ini kita agak sulit untuk berkomunikasi, apalagi kita hanya menggunakan media ya. Jadi kita kuliah itu pakai media Zoom atau Google Meet atau bahkan pakai Google Classroom, Mbak. Nah, itu kita akan agak sulit untuk komunikasi secara langsungnya gitu. Apalagi kita nih online nih ada yang dari jauh-jauh gitu, teman-temannya ada yang dari luar pulau, ada yang dari luar kota gitu. Iya, betul. Itu membuat ya ada tantangannya di situ sih, harus bisa pinter-pinter komunikasi sama teman-temannya gitu. Jadi bisa membahas dan diskusi tentang pelajaran itu baik gitu. Oh iya. Oke. Langsung ke pertanyaan selanjutnya nih Oke, Kak. boleh. Nisa penasaran nih, sebenarnya ini juga teman-teman maba penasaran banget, dan gimana ya, agak unik juga sih pertanyaannya. Kira-kira loncat semester itu bisa nggak sih Kak? Misalnya nih Nisa dari semester 1 pengen langsung loncat ke semester 2 gitu, kira-kira ada nggak sih tips, trik atau jalannya gitu? Oke, loncat semester ya, loncat semester. Loncat semester ini ya
unik juga gitu untuk bahas gitu. Kayaknya emang asik gitu kan kalau misalnya kita bisa loncat semester. Betul dari semester banget. 1 langsung semester 8 lulus gitu. Asik banget tuh kayaknya. Itu kayaknya nggak mungkin kalau itu. Ya, untuk loncat semester tuh kalau setahu kakak belum bisa ya, karena belum pernah dengar ada yang bisa loncat semester kecuali lulus lebih cepat gitu. Ada yang lulusnya dalam waktu 3 tahun atau 3 tahun setengah ya. Itu paling lama 3 tahun, paling cepat 3 tahun setengah. Dan ya maksimalnya bisa ya 8 tahun mungkin bisa teman-teman. Tapi jangan sampai ya, kita nggak boleh termasuk ke dalam yang 8 tahun baru lulus kuliah gitu. Aduh, itu jangan sampai deh pokoknya gitu. Jadi untuk lulus cepat itu bisa banget teman-teman. Jadi di sini teman-teman bisa mulai nyusun target kalian. Di semester 1 misalnya kalian mau fokus belajar. Di semester 2 kalian masih tetap fokus memperbaiki nilai. Nanti semester 3 teman-teman mulai mempersiapkan diri untuk bisa konsultasi ke dosen pembimbing gitu. Di semester 4 kalian konsultasi, semester 5 nanti mulai bisa mengajukan judul untuk skripsi. Lalu semester 6 ketika KKN itu teman-teman nanti bisa mulai mempersiapkan untuk sidang dan wisuda gitu. Jadi itu sih teman-teman kalau untuk langkah gimana kita biar bisa lulus lebih cepat gitu. Kalau loncat itu mungkin agak susah. Nanti khawatirnya kalau ketika kalian loncat jatuh nggak tepat sasaran itu aneh, nanti jadi sakit gitu. Betul. Itu mungkin tipsnya ya biar bisa lulus cepet ya. Harus bisa manage. Berarti emang semuanya tuh harus ada skemanya ya. Ya betul banget kan. Di manage dan di plan. Apa aja sih langkah kita selanjutnya gitu ya kak? Gitu. Aduh bener dong aku. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya kak. Oke. Sebenarnya pertanyaan ini agak sedikit beda sih dari pertanyaan-pertanyaan kita sebelumnya. Oke. Tapi aduh Nisa malu mau ngomong. Gak apa-apa. Oke, ini ada maba-maba yang kepo nih kak. Kira-kira menurut kakak cara gebet cutting tuh gimana sih kak? Aduh, cara gebet cutting ya. Iya. Sulit ya ini pertanyaannya gitu. Saya juga nggak bisa jawab sepertinya. Tapi di sini kakak punya solusi buat teman-teman yang mau punya gebetan cutting ya. Boleh Di sini gebetannya bukan dalam tanda kutip yang si doi atau istimewa gitu, someone special. Itu enggak ya, kita lebih ke pendekatan dengan cutting, misalnya untuk mencari informasi atau tanya-tanya gimana cara untuk kuliah, gimana cara menghubungi dosen, atau gimana cara pengerjaan tugas gitu. Itu teman-teman bisa banget menghubungin cutting-cutting kalian. Nah, di sini saya mau kasih tips sedikit kalau kalian mau PDKT sama cutting atau mau komunikasi sama cutting ya. Jadi di sini teman-teman bisa karena kita masih online ya. Online ini sebenarnya mempermudah kita kan, karena kita nggak perlu cari mereka lari-lari ke sana kemari nyari kakak ini ada di mana ya gitu. Saya mau nanya nih gitu. Itu kan ribet ya. Kalau sekarang lagi online gini tinggal WhatsApp aja cari nomornya. Biasanya kan kalian ada grup nih ya. Itu bisa kalian cari nomornya, kalian chat kakaknya. Yang pertama ucapin salam dulu ya. Ucapin salam. Lalu teman-teman bisa bilang keluhannya apa, kak tolong bantu saya ini bisa nggak ya kak gitu, atau assalamualaikum kak saya mau tanya nih kak tentang ini, kakak bisa bantu nggak ya gitu. Itu boleh banget teman-teman hubungin mereka, dan cutting kalian ini pasti bakal bantu kalian kok gitu kak. Iya, oke kak, berarti nanti kalau misalnya Nisa atau teman-teman yang lain mau tanya-tanya sesuatu tentang sosiologi agama kah atau tentang perkuliahan di kampus, boleh ya kalau hubungin kakak. Oke, boleh banget sih, nggak apa-apa gitu. PDKT-in Kak Sekar boleh dong. Boleh. Oke, ini pertanyaan terakhir nih kak. Sebenarnya pertanyaan ini sempat dikulik juga di podcast sebelumnya, tapi di sini agak lebih spesifik sih. Oke, langsung aja ya. Cara berpakaian saat di kampus itu kira-kira boleh yang sobek-sobek gitu nggak sih kak? Sobek-sobek ya. Anak nongkrong nih biasanya yang tanya seperti ini ya, yang suka nongkrong-nongkrong di kafe atau di ya Kita lagi di kafe. Kita lagi di kafe nih, tapi rapi ya. Oke. Rapi itu rapi kayak dong. ya sekarang ini kita berpedoman pada good looking gitu ya. Good looking itu kayaknya semua pada suka gitu. Pasti semua itu suka yang rapi, yang bersih, yang enak dipandang gitu lah. Jadi teman-teman di sini kalau berpikir untuk kuliah pakai celana robek-robek, jangan deh gitu. Jangan sampai terpikir untuk pakai celana robek-robek gitu kan. Karena dosen itu ya teman-teman, dosen itu punya kriteria mahasiswa yang bisa nambah penilaian kalian di mata dosen gitu. Jadi kalau
dosen itu kemarin ada yang bilang, saya tuh suka mahasiswa yang good looking gitu. Saya tuh suka mahasiswa yang good lookingnya ini dalam artian nggak yang ganteng atau cantik gitu, nggak yang wajahnya menawan dan rupawan itu enggak. Jadi good looking dalam artian di sini pakaiannya rapi ketika ketemu dosen, ketika ada kelas gitu. Terus berbicara dengan cara yang baik gitu kan. Ya ibarat aja teman-teman kalau misal mau melamar pekerjaan ya teman-teman, itu harus berpakaian yang rapi. Coba kalau teman-teman melamar pekerjaan tapi pakai soblong, pakai celana robek-robek, apa mungkin bakal diterima gitu kan? Itu pasti, apalagi kalau di perusahaan pasti jadi pertimbangan banget dan kecil peluang kalian untuk lolos di perusahaan itu gitu. Berarti itu termasuk poin penilaian tersendiri buat dosen ya Kak? Iya betul banget. Apa mungkin cara berpakaian itu bakal mempengaruhi nilai kita Kak? Ya bisa jadi ya teman-teman, karena seperti yang udah saya bilang tadi ya, bahwa dosen itu juga mau melihat mahasiswanya itu rapi ya. Apalagi kita ini ada di Universitas Islam gitu kan. Jadi usahakan untuk kita memakai pakaian yang rapi dan baik gitu ya teman-teman. Itu sih. Oke, siap. Oke Kak Sekar, Nisa sama teman-teman penasaran nih. Nisa dengar ya, katanya beasiswa di UIN tuh banyak banget ya? Ya, banyak sih emang bener. Nisa pengen tahu sih beasiswa di UIN tuh apa aja kira-kira dan gimana kiat-kiat dari kita sendiri itu bisa dapat beasiswa. Oke, untuk beasiswa di UIN ya, di UIN memang banyak banget sih beasiswa, apalagi sekarang ini banyak beasiswa dari luar Kak. Nah, untuk di UIN sendiri tuh ada 3 yang pokok ya. Mungkin saya kasih tahu 3 aja nih tiga dulu ya. Pertama KIP kuliah, KIPK ya, itu pasti udah umum banget dan teman-teman semua pasti tahu ya. Lalu yang kedua ada beasiswa tahfiz, lalu yang ketiga ada beasiswa PPA. Jadi teman-teman bisa manfaatkan ketiga beasiswa ini tadi supaya bisa kalian dapatkan gitu. Nah untuk beasiswa tahfiz pasti kalian paham ya gitu ya. Untuk tahfiz ini kalian yang hafiz Quran itu bisa banget ngajuin beasiswa ini untuk kalian semua, ngajuin ke UIN itu bisa banget. Dan untuk KIP kuliah sekarang lagi berlangsung nih KIP kuliah pendaftarannya, teman-teman persiapkan. Dan untuk dapat KIP kuliah ini memang persaingannya ketat ya, karena banyak banget yang minat beasiswa KIP kuliah ini, tapi nggak memungkiri untuk kalian dapat beasiswa ini gitu. Jadi yang penting usaha kalian dibarengi dengan doa ya, dibarengi sholawat juga gitu kan. Dan pastinya kalian usahakan untuk bisa semaksimal mungkin dan sejujur-jujurnya dalam mengisi data untuk pendaftaran ke kuliah nanti gitu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nisa penasaran nih sama pertanyaan dari teman-teman maba. Gimana sih Kak tips berprestasi di kelas? Soalnya kan tadi kayak yang Kakak bilang kita online ya. Karena online kita kalau presentasi nggak maju di kelas, kemudian menjelaskan sama teman-teman, tapi kita hanya melalui media Zoom, Google Meet dan sebagainya. Dan kira-kira menurut Kakak sendiri gimana caranya? Oke, untuk berprestasi di kelas ya teman-teman. Kalau di kelas selama ini sih yang saya lakukan ya, kita tuh pertama aktif ketika di kelas. Jadi ketika pelajaran berlangsung, kelas berlangsung, teman-teman usahakan jangan sampai telat gitu ya. Jangan sampai telat, jangan lupa absen. Terus usahakan untuk aktif dan interaktif di kelas. Dan pastikan teman-teman tuh paham materi gitu. Ketika kalian mau aktif di kelas tapi kalian nggak paham materi, itu akan sulit. Jadi usahakan kalian tuh paham dan menguasai materi yang akan dibahas pada hari itu juga gitu. Ini pelajaran buat kita semua sih, termasuk saya juga gitu. Jadi sebelum kelas berlangsung usahakan teman-teman udah baca dan cari referensi. Kira-kira nanti ini bakal apa yang kita bahas dan apa poin-poin penting yang mau dibahas nanti gitu. Jadi kita bisa interaktif di kelas gitu, nggak cuma diem atau ninggalin HP-nya terus tinggal tidur gitu. Itu nggak banget gitu. Jangan sampai kita lakukan hal itu gitu. Tapi biasanya sering banget ya kejadian kayak gitu. Iya betul banget, sering banget mahasiswa yang ninggalin HP-nya ketika ada kuliah. Misalnya nyambi hal-hal lain gitu, lagi masak atau lagi mandi atau lagi nyuci gitu kan. Itu banyak banget sih, tapi jangan sampai kita lakukan hal itu. Jadi ketika walaupun kita online nih Kak, usahakan kita tuh hadir sepenuhnya di dalam kelas tersebut gitu. Karena kalau kita nggak hadir tuh akan ada minusnya gitu. Kita nggak paham dengan materi, kita kurang dalam penilaian gitu. Itu bener mempengaruhi banget sih. Oke. Makasih banyak ya Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya apa nih? Nisa juga penasaran nih. Soalnya banyak nih ungkapan dari luar yang menyatakan pertanyaan ini. Pertanyaannya ya, kenapa cewek selalu benar?
benar. Cewek selalu benar. Kenapa Cewek Kak? selalu benar. Kenapa? Menurut Kakak gimana? Oke, muncul pertanyaan ya, cewek selalu benar, apakah benar gitu kan? Sebenarnya nggak gitu ya konsepnya gitu. Kenapa cewek selalu benar? Simpelnya gini ya teman-teman, kita pernah dengar nama kata masalah ya. Masalah itu udah terdiri dari mas dan salah gitu. Jadi yang salah itu memang mas laki-laki, mas gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya mbak salah gitu kan. Jadi adanya masalah gitu. Tapi teman-teman, di sini ada satu kisahnya Rasulullah dengan istrinya Siti Aisyah, dimana ketika mereka ada masalah itu ya teman-teman, mereka bukan saling menyalahkan atau siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi di sini waktunya kita untuk mengintrospeksi diri gitu ya. Kita menyadari kira-kira apa sih yang salah dari diri kita, yang salah apakah kita ataukah mungkin ada sesuatu yang kurang dan ada sesuatu yang janggal dari yang kita lakukan gitu. Jadi di sini waktunya bukan untuk saling menyalahkan, saling salah-salahan, tuduh-menuduh gitu ya. Tapi kita harus bisa gimana caranya menyelesaikan masalah ini, jangan malah saling menyalahkan gitu. Oke. Intinya cari solusinya deh gitu. Intinya karena ada kalimat masalah, jadi mas-mas doang yang salah. Iya. Ya gitu deh gitu ya. Oke Kak, pertanyaannya udah habis nih. Oke. Kira-kira mau ditambah lagi atau Kakak mau langsung ke closing statement? Oke, mungkin langsung ke closing statement aja ya Kak ya. Ini udah dibahas. Nanti kita bisa bincang-bincang lagi lah sama Mbak Isa nanti ya. Oke siap. Langsung aja Kak Sekar, boleh disampaikan closing statement dari Kakak? Siap. Oke, jadi teman-teman di sini satu closing statement dari saya. Jangan sampai kalian itu menyalahgunakan kesenggangan dan keluangan gitu ya. Ketika ada kelonggaran atau ada kemudahan, jangan malah semakin disepelekan gitu. Harusnya teman-teman ketika ada sebuah kesenggangan atau kelonggaran dan kemudahan itu teman-teman manfaatkan dengan baik. Jangan malah menyepelekannya, tapi usahakan kalian itu melakukannya dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin gitu, agar hasilnya maksimal dan seperti yang kalian harapkan gitu kan. Oke, ya benar banget sih Kak. Apalagi karena kita di situasi yang work from home dan sekolah juga dari rumah, kuliah dari rumah, dan sebenarnya itu adalah suatu kemudahan tersendiri buat kita ya Kak. Iya, betul. Tapi dari kemudahan yang udah didapat dari kita ini, jangan sampai kita ini menyalahkan kemudahan itu. Jangan karena kita kuliah online kita jadi rebahan aja, tidur-tiduran, kuliah juga ya cuma kuliah, cuma buka Zoom dan setelah itu ditinggal tidur lah atau ditinggal ngapa-ngapain. Tapi bagaimana kita menghadirkan hati kita dan juga pikiran kita untuk sepenuhnya ke dalam aktivitas gitu ya Kak. Oke, makasih banyak Kak Sekar buat bincang-bincangnya. Semoga kedepannya kita bakal sering ngadain bincang-bincang kayak gini ya Kak. Seru banget. Nah teman-teman, mungkin segitu aja ya perbincangan kita sama Kak Sekar yang the most adorable girl ini. Teman-teman, Nisa mau tanya nih, sebenarnya apa sih problem-problem dari teman-teman maba yang sekiranya mau banget kita angkat dan kita bahas, kita kulik-kulik lagi? Silahkan teman-teman tinggalin di kolom komentar ya, Nisa tunggu. Oke, see you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.